Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradio Utami dengan NPM 1917051012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pushdown automata. Pushdown automata adalah cara untuk mengimplementasikan konteks grammar atau tata bahasa bebas konteks dengan cara yang sama untuk merancang finite automata dalam regular grammar atau tata bahasa biasa. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. PDA lebih bertenaga dari FSM. FSM memiliki memori yang sangat terbatas, sedangkan PDA memiliki lebih banyak memori. PDA sama dengan finite state machine plus stack. Lalu di sini ada 3 komponen pada PDA. Yang pertama ada sebuah pita masukan, ini pita masukan, lalu ada sebuah finite control unit dan stack dengan ukuran tak terbatas. Nah, di sini di pita masukan ini menginputkan teks ke finite control unit, lalu finite control unit mengekspor or reject, lalu stack ini memberikan inputan push or pop ke finite control unit. Lalu definisi formal PDA secara formal didefinisikan oleh 7 tuple. Yang pertama itu ada key, sigma, gamma, increment, stage awal, state akhir, dan zeta. Dimana key itu himpunan state, sigma itu simbol input, R itu gamma itu simbol tumpukannya atau stacknya. Lalu ada increment itu transisinya, S itu state awal, F nya state akhir, zeta itu simbol awal tumpukan. Lalu di increment itu menganggap 3 argumen sebagai increment, yaitu key, A, dan X. Key adalah state dalam key, A adalah simbol inputan dalam sigma atau A sama dengan epsilon, X adalah simbol tumpukan, yaitu anggota dari gamma. Output dari increment adalah kumpulan pasangan yang terbatas P atau Y, di mana P adalah state baru dan ada string simbol stack yang menggantikan X di bagian atas stack. Misalkan jika Y sama dengan epsilon, maka stack di pop. Jika Y sama dengan X, maka stack tidak berubah. Jika Y sama dengan ZY, maka X diganti dengan Z dan push ke stack. Lalu ada notasi grafisnya. Di sini ada nilai AB menuju C. Lalu ada simbol inputnya, mungkin epsilon. Lalu ini untuk A, dan untuk B-nya itu simbol pop pada stack. Ini merupakan simbol pop. Epsilon berarti stack tidak dibaca atau di pop. Lalu C ini merupakan simbol push pada stack. Epsilon berarti tidak ada yang di push. Seperti itu. Jenis transisi pada PDA. Membaca simbol input tergantung pada simbol pada top, stack, dan stage. Lalu terdapat sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk bergerak. Lalu setiap pilihan terdiri dari stage berikut dan simbol satu, beberapa, atau kosong untuk mengganti top ke stack. Tanpa membaca simbol output. Mirip dengan yang pertama, kecuali dilakukan tanpa membaca simbol output. Memungkinkan PDA memanipulasi si stage tanpa membaca input. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah PDA dengan himpunan stage-nya key 1, key 2, lalu nilai inputnya ada AB, lalu ada grammarnya AB dan zeta atau Z, ada state awal key, state akhirnya key 2, lalu ada zeta. PDA tersebut memiliki fungsi transisi, jadi ada delta key 1 epsilon Z sama dengan key 2 zeta, dan seterusnya. Cara membacanya itu increment
Q1 epsilon Z sama dengan Q2 zeta. Mesin dengan konfigurasi state Q1 dan top stack zeta tanpa membaca inputan, jadi seperti ini. Lalu konfigurasi menjadi state Q2 stack tidak berubah, seperti itu. Nah, di sini juga ada cara membacanya lagi. Increment Q1 alpha zeta sama dengan Q1 A zeta. Mesin konfigurasinya adalah state 1 dan top state zeta membaca input A. Seperti ini, dia membaca input A. Konfigurasinya adalah stage Q1 di post A ke state sehingga A menjadi top stack-nya. Nah, di sini ada cara membacanya lagi. Increment Q1 BA sama dengan Q1 epsilon. Mesin dengan konfigurasi state Q1 dan top stack A membaca input B. Konfigurasinya menjadi state Q1 pop A dari stack sehingga elemen di bawah A menjadi top stack. Nah, jadi ini ntar dia jadi topnya gitu. Dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.